Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss akan menjelaskan tentang indikator asam basa ya. Nah, yang pertama di sini ada jeruk, ada air aki. Nah, di sini air aki itu isinya adalah asam sulfat atau H2SO4. Nah, kedua zat ini itu adalah contoh dari asam, ya. Asam itu ciri-cirinya adalah memiliki rasa asam dan jika kita pegang dia akan menjadi kesat, ya. Nah, kemudian di sini ada sabun dan daun sirih. Nah, kedua contoh ini adalah contoh dari basa. Ya, dia memiliki rasa pahit dan juga licin, ya. Nah, tapi semua senyawa ini ya, terutama untuk H2SO4, dia ini karena bersifat asam kuat, ya, ini tidak bisa untuk kita pegang. Kenapa? Karena bisa menyebabkan iritasi. Nah, kemudian di sini bagaimana cara mengenali asam dan basa? Apakah harus kita cicipi atau kita pegang? Jawabannya adalah tidak, ya. Kenapa tidak boleh? Nah, contohnya di sini ada H2SO4 nih, contoh dari asam kuat. Nah, di sini tidak bisa kita cicipi maupun kita pegang. Kenapa? Karena H2SO4 ini bisa menyebabkan tangan kita melepuh atau seperti luka bakar, ya. Nah, dan jika terkena mata akan menyebabkan kebutaan. Nah, jadi hati-hati nih biasanya laki-laki yang sering berinteraksi gitu ya dengan si air aki ini ya untuk motornya kayak gitu. Jadi harus hati-hati saat menggunakannya. Nah, dan kemudian di sini ada contohnya itu ada NaOH. Nah, NaOH ini atau yang sering kita temukan di lingkungan sekitar kita yaitu adalah soda api ya yang biasanya untuk membersihkan saluran yang mampat. Nah, itu isinya adalah NaOH atau natrium hidroksida. Nah, soda api ini atau NaOH tidak bisa juga kita cicipi atau kita pegang. Kenapa? Karena bisa menyebabkan tangan kita gatal-gatal dan juga bisa menyebabkan tangan kita mudah terluka atau teriritasi. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, dan kemudian di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengidentifikasi asam basa, ya. Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan indikator asam basa dan juga menggunakan alat pH meter, ya. Di sini Miss akan menjelaskan satu persatu yaitu adalah indikator asam basa. Nah, indikator asam basa ini adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam maupun basa ya. Nah, contohnya di sini indikator itu dibagi bermacam-macam. Ada yang namanya indikator kertas lakmus, ada yang namanya indikator universal. Nah, indikator universal ini dibagi menjadi dua, ada yang bentuknya strip dan ada yang bentuknya larutan. Dan kemudian ada yang namanya indikator alami ya. Nah, untuk keempat jenis indikator ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah indikator kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini adalah indikator berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam dan basa. Ya, nah jika kertas lakmus ini kita masukkan ke dalam suatu senyawa asam maupun basa, dia akan berubah warna. Ya, nah, kertas lakmus ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, di sini Miss ada contoh ya. Nah, di sini ada tabelnya nih. Nah, jika lakmus merah dan lakmus biru kita masukkan ke dalam larutan asam, maka kedua lakmus tersebut akan merubah warnanya menjadi merah. Ya, lakmus biru kita masukkan ke larutan asam akan merubah warnanya menjadi merah dan lakmus merahnya tidak berubah warna. Nah, jadi singkatnya asam ini adalah memerahkan kertas lakmus. Nah, sedangkan larutan basa ini bisa menyebabkan membirukan kertas lakmus ya. Jadi nanti kertas biru tetap menjadi biru, lakmus merah akan berubah menjadi biru ketika dilarutkan atau ketika dicampurkan ke dalam larutan basa. Nah, dan kemudian di sini untuk larutan netral
yaitu adalah tidak mengubah warna kertas lakmus ya. Jika awalnya kertas lakmus merah yang dimasukkan ke dalam larutan basah, maka dia akan tetap berwarna merah atau tidak berubah warna. Sedangkan lakmus biru akan tetap menjadi biru. Nah, di sini ada kelemahan dari kertas lakmus. Yang pertama, dia tidak dapat mengukur pH suatu zat dengan pasti, ya, karena dia kan hanya bisa untuk menentukan asam basahnya aja. Oh, berarti kalau merah asam, kalau biru basah seperti itu. Ya, jadi tidak bisa terdeteksi berapa angka pH-nya dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, dan kemudian hanya dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam, basa, atau netral. Ya, seperti yang tadi sudah Miss jelaskan. Nah, dan kemudian di sini ada 3 contoh larutan. Ada larutan A, B, dan C. Di sini kita akan sama-sama masukkan kertas lakmus merah dan lakmus biru ke dalam ketiga larutan ini. Ya. Dan ternyata setelah kita masukkan, pada larutan A, dia ini memerahkan lakmus biru. Ya, lakmus merah tidak berubah warna, berarti larutan ini bersifat apa? Berarti bersifat asam ya, karena memerahkan lakmus biru. Nah, kalau asam berarti dia pH-nya adalah kurang dari 7. Nah, sedangkan pada larutan B, dia ini membirukan kertas lakmus merah ya. Berarti larutan B ini adalah larutan basa. Kalau larutan basa berarti dia pH-nya lebih dari 7. Nah, sedangkan larutan C ini dia tidak merubah warna dari lakmus merah maupun lakmus biru. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa larutan C ini adalah larutan yang bersifat netral atau pH-nya adalah sama dengan 7. Nah, sekarang kita masuk ke indikator universal kertas strip ya. Jadi indikator ini dia berupa kertas serap yang berbentuk strip dengan deretan warna. Nah, di sini ada contohnya nih. Ini bisa cari di Shopee ya. Kalau misalnya kalian iseng-iseng mau cari kira-kira air di rumah kalian masing-masing itu pH-nya berapa sih kayak gitu. Nah, di sini kita bisa mengeceknya dengan cara suatu larutan tersebut kita masukkan kertas strip indikator universal ya. Jika dia berubah warna, nah di sini kita lihat nih perubahan warnanya. Dia yang dari awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, jika kita bandingkan setelah dicelupkan, kemudian kita bandingkan dengan deret warna yang terdapat pada tempat dari kertas strip ini, kita bandingkan ternyata warna hasilnya sama dengan pH nomor 10. Nah, berarti larutan yang kita uji dia memiliki pH 10 kayak gitu ya. Nah, dan kemudian kita akan membahas tentang indikator universal yang berupa larutan ya. Nah, jadi setiap indikator ini memiliki trayek perubahan warna yang berbeda-beda, ya kan? Dalam pengujian asam basa, biasanya penggunaan indikator universal bersifat larutan ini tidak bisa hanya menggunakan satu jenis indikator saja. Minimal kita membutuhkan 2 indikator ya, 3 atau 4 juga boleh. Nah, di sini ada daftar tabel larutan-larutan indikator universal ya. Di sini ada indikator namanya timol biru. Perubahan warnanya atau trayek warnanya itu adalah dari merah menjadi kuning dengan trayek pH 1,2 sampai 2,8. Nah, artinya di sini jika larutan tersebut memiliki pH kurang dari 1,2 maka nanti warnanya akan menjadi merah jika ditambahkan timol biru. Nah, kemudian jika pH-nya lebih dari 2,8 maka larutannya nanti akan menjadi warna kuning jika kita masukkan timol biru kayak gitu. Nah, dan kemudian di sini ada metil jingga. Perubahan warnanya dari merah menjadi kuning dengan trayek pH 3,1 sampai 4,4. Kemudian ada metil merah, ada phenolphthalein ya. Biasanya yang digunakan, yang paling sering atau yang banyak digunakan itu adalah timol biru, metil jingga, metil merah, dan phenolphthalein ya. Jadi untuk keempat yang tadi bisa kalian ingat perubahan warnanya dari apa menjadi apa dan juga trayek pH-nya berapa sampai berapa. Seperti itu. Nah, dan kemudian di sini ada contoh aplikasi dari indikator larutan universal ya. Di sini kita menggunakan indikator metil jingga. Nah, tadi kan metil jingga dia perubahan warnanya dari merah menjadi kuning.
dengan trayek pH 3,1 sampai 4,4. Nah, di sini ada suatu larutan yang direaksikan dengan metil jingga. Nah, metil jingga itu warnanya dia ini kuning keoren-orenan ya. Nah, saat suatu larutan tersebut kita reaksikan dengan metil jingga, ternyata dia berubah warnanya menjadi merah. Nah, artinya apa nih? Jika dia berubah warna menjadi merah, berarti pH-nya dia adalah kurang dari 3,1 pH-nya ya. Nah, dan kemudian jika suatu larutan kita tambahkan metil jingga lalu berubah warna menjadi kuning berarti dia pH-nya adalah lebih dari 4,4 ya. Nah, lalu bagaimana Miss dengan warna yang pH-nya di antara 3,1 sampai 4,4. Nah, jadi warnanya itu adalah warna gabungan dari merah dan kuning. Ya, berarti apa tuh? Berarti oranye ya. Nah, dan kemudian di sini contoh penggunaan indikator phenolphthalein dengan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi ungu. Trayek pH-nya 8 sampai 9,6. Nah, di sini jika larutannya kita tambah phenolphthalein lalu dia tidak mengalami perubahan warna, maka pH-nya adalah kurang dari 8. Nah, sedangkan jika suatu larutan kita reaksikan dengan phenolphthalein menghasilkan warna ungu, maka dia pH-nya adalah lebih dari 9,6 ya. Nah, dan sedangkan untuk larutan yang memiliki pH 8 sampai 9,6 berarti warnanya yaitu adalah antara tidak berwarna sampai merah ungu, berarti apa? Berarti pink ya atau merah muda. Nah, dan kemudian di sini ada indikator alami. Nah, indikator alami ini berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti bunga, sayuran, maupun buah-buahan. Nah, contohnya di sini ada kol ungu, kembang sepatu, kunyit, kulit manggis, dan wortel ya, seperti yang sudah kalian lakukan pada praktikum tentang indikator kemarin ya. Nah, di sini indikator alami ini adalah bahan alam yang digunakan sebagai indikator asam basa yang hanyalah bahan yang menunjukkan warna berbeda dalam lingkungan asam, basa, dan netral. Ya, untuk kelemahannya itu adalah perubahan warna yang dihasilkannya ini tidak stabil ya atau tidak sesuai dengan warna yang sudah diperkirakan seperti itu. Misalnya nah, di sini tadi ada kol ungu. Kol ungu itu warna aslinya adalah ungu ya. Nah, seharusnya jika kita larutkan atau kita campur ke dalam larutan asam, dia akan menjadi merah muda. Nah, dan jika kita larutkan ke dalam basa, dia akan menjadi warna hijau. Nah, tapi karena sifat dari indikator alami ini dia tidak atau menghasilkan warna yang tidak stabil, bisa jadi pada larutan asam ini tidak menghasilkan merah muda atau bisa menghasilkan merah kayak gitu. Atau yang tadinya hijau menjadi hijau toska seperti itu. Jadi warnanya ini tidak stabil ya. Nah, dan kemudian ada kunyit. Kemarin banyak yang menggunakan kunyit. Di sini warna aslinya jingga tua ya. Jika kunyit ini kita larutkan dalam asam, dia akan menjadi warna kuning. Nah, jika kita larutkan ke dalam basa, kunyitnya maka dia larutannya akan berubah menjadi merah. Dan kemudian selain menggunakan indikator, di sini ada suatu alat untuk mendeteksi nilai pH dari suatu larutan. Di sini namanya adalah alat pH meter ya. pH meter ini merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi elektroda dan dirancang khusus untuk mengukur pH larutan. Nah, di sini ada bila elektroda dimasukkan ke dalam larutan, maka timbul beda potensial yang akan menunjukkan angka pH larutan tersebut. Nah, di sini ada contoh atau bentuk-bentuk dari pH meter. Ya, di sini jika kita masukkan elektrodanya ke dalam larutan tersebut, dia akan menghasilkan nilai angka. Nah, di sini angkanya adalah menunjukkan bahwa larutan tersebut pH-nya bernilai 5, bernilai 7, bernilai 6,68 seperti itu. Nah, dan kemudian di sini ada contoh soal dari indikator ya. Nah, di sini soalnya dari pengujian larutan dengan kertas lakmus diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel nih. Nah, yang ditanya larutan yang bersifat asam yang mana?
Nah, yang kita tahu asam itu adalah memerahkan kertas lakmus. Nah, di sini kita lihat nih larutan A, dia memerahkan kertas lakmus ya, baik lakmus merah maupun lakmus biru. Larutan B, dia membirukan kedua kertas lakmus. Larutan C, dia memerahkan kedua kertas lakmus. Larutan D, dia membirukan kedua kertas lakmus. Dan larutan E, dia tidak merubah warna kertas lakmus. Berarti yang bersifat asam yang mana? Yang memerahkan kertas lakmus. Jawabannya adalah yang C, yaitu adalah larutan A dan larutan C. Nah, kemudian contoh soal kedua di sini, jika diketahui data uji asam basa pada sampel X dengan menggunakan 3 jenis indikator. Di sini ada indikator metil merah, phenolphthalein, dan bromtimol biru. Dengan mempunyai trayek pH masing-masing seperti data di sini dan perubahan warnanya. Nah, setelah sampel X tersebut direaksikan dengan ketiga indikator ini, pada indikator metil merah, sampel X ini berubah menjadi warna kuning. Nah, artinya apa nih kalau berwarna kuning? Berarti dia pH-nya adalah lebih dari 6,2 ya. Di sini caranya untuk menentukan, maka kalian gambar garis linier terlebih dahulu, kemudian kalian urutkan nilai-nilai pH-nya dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, di sini yang terkecil kan 4,2 dan yang terbesar adalah 9,6 ya kan? Setelah kalian urutkan, baru kalian lihat. Di sini warna sampelnya setelah direaksikan dengan metil merah menghasilkan warna kuning. Warna kuning berarti dia pH-nya lebih dari 6,2. Sehingga di sini kita tarik garis ya 6,2, lebih dari 6,2 berarti ke kanan. Ya. Nah, dan kemudian sampel X saat kita reaksikan dengan phenolphthalein, dia menghasilkan tidak berwarna. Nah, berarti pH-nya tidak berwarna itu adalah kurang dari 8,6. Nah, kemudian kita tarik garis. Tarik garis berarti angka 8-nya ke kiri. Tarik garis ke sebelah kiri. Nah, dan kemudian yang terakhir, warna sampel X jika kita larutkan atau kita campurkan dengan bromtimol biru, dia menghasilkan warna hijau nih. Nah, kalau warna hijau itu kan warnanya antara kuning dan biru ya, warna hijau. Nah, berarti dia pH-nya adalah antara pH 6 dan 7,6. Jadi pH-nya di antara 6 dan 7,6, berarti kita gambar garisnya adalah seperti ini. Nah, ya, antara 7,6 sama 6. Nah, sekarang di sini kita arsir. Dari ketiga garis ini, kita arsir, kita ambil bagian tengahnya. Semua garis yang terdapat pH-nya yang terdapat pada semua garis. Nah, di sini kita lihat, kita arsir nih. Ya, irisannya ya, irisannya. Nah, di sini irisannya adalah pH dari 6,2 sampai 7,6. Nah, berarti kisaran pH dari sampel X tersebut adalah 6,2 sampai 7,6 atau lebih dari 6,2 dan kurang dari 7,6. Berarti jawabannya adalah yang C, ya. Dan kemudian soal yang ketiga, di sini perhatikan data tabel berikut. Nah, percobaan yang menunjukkan sifat asam basa yang tepat pada uji dengan kertas lakmus merah dan biru adalah, nah yang tadi yang kita tahu, kata kuncinya asam memerahkan kertas lakmus, basa membirukan kertas lakmus, netral tidak merubah kertas lakmus. Nah, di sini kita lihat nih larutan H2SO4, dia membirukan kertas lakmus. Nah, benar apa salah kira-kira? Nah, larutan H2SO4 ini kan larutan asam. Berarti seharusnya dia memerahkan kertas lakmus, bukan membirukan kertas lakmus ya. Nah, dan kemudian di sini dua ada larutan CH3COOH. Nah, dia ini memerahkan kertas lakmus. Berarti benar ya, karena CH3COOH ini adalah larutan asam. Nah, di sini ada larutan KOH, kalium hidroksida. Dia di sini memerahkan kertas lakmus. Nah, KOH ini adalah larutan yang bersifat basa. Berarti seharusnya dia adalah membirukan kertas lakmus ya. Nah, dan kemudian di sini ada NH4OH. Dia membirukan kertas lakmus. Nah, NH4OH ini adalah larutan basa, berarti benar ya, membirukan kertas lakmus.
Dan kemudian di sini ada NaCl. Dia tidak merubah warna kertas lakmus ya. Merah tetap merah, biru tetap biru. Nah, berarti NaCl ini adalah bersifat netral. Ya, benar, NaCl ini adalah garam. Garam itu sifatnya adalah netral. Nah, sehingga kira-kira jawabannya yang mana nih? Yang menunjukkan sifat asam basa yang tepat. Nah, jawabannya adalah yang C ya. 2, 4, dan 5. 2, larutan asam memerahkan kertas lakmus. 4, larutan basa membirukan kertas lakmus. Dan 5, larutan netral, dia tidak merubah warna kertas lakmus. Nah, sekian video yang dapat Miss sampaikan. Kemudian bisa kalian pahami dan kalian catat di dalam buku tulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.